Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang bahwa komunikasi itu, strategi komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat besar dan bermakna cukup tinggi gitu ya. Bermakna cukup dalam, kemudian juga punya efek yang cukup besar ketika kita bisa mengkomunikasikan segala data yang kita miliki. Nah, saya akan contohkan nanti apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika di era kemerdekaan itu dengan cara strategi komunikasi gitu ya, mengolah data kemudian melakukannya dengan strategi komunikasi sehingga membawa nama bangsa Indonesia itu menjadi diperhatikan oleh dunia gitu ya. Nah, nanti seperti apa ceritanya saya akan ceritakan selengkapnya nanti ya. Oh ya, untuk Anda yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti ketika kita mengupdate video-video terbaru di channel ini maka Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian tekan like dan juga share video ini ke teman-teman Anda yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi ini untuk pribadinya masing-masing gitu ya. Nah, itu Anda sudah bersedekah informasi, pahala untuk Anda. Iya, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 hari ini ya, 17 Agustus. Saya ada sebuah kisah nyata gitu ya. Jadi ketika bangsa ini sudah merdeka, tetapi pengakuan kemerdekaan itu masih belum diakui atau kedaulatan kita masih belum diakui karena belum terlihat sebagai sebuah bangsa dan negara, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu ya, Raja Jogja, karena kan negara Indonesia baru terbentuk itu ya. Nah, Sri Sultan ini punya hubungan yang begitu luas, disegani oleh Belanda itu ya. Disegani oleh Belanda, disegani juga oleh para pejuang. Artinya punya ini apa? Punya nilai eksternal maupun internal gitu ya. Nah, beliaunya ini memantau bahwa Indonesia sendiri masih belum banyak yang mengakui gitu ya ketika merdeka itu. Kemudian dialog-dialog internasional untuk membahas Indonesia ke dunia internasional masih terus dilakukan. Nah, beliau berpikir Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang benar-benar ada gitu ya. Karena kalau dalam dialog-dialog internasional itu Belanda menyebutnya bahwa Indonesia itu adalah bukan sebuah bangsa dan negara tetapi ekstremis gitu ya, teroris gitu ya. Jadi tidak terlihat sebuah bangsa dan negara. Kalau para pejuang-pejuang di sini disebutnya sebagai pengacau keamanan kan gitu. Nah, karena itu kemudian Sri Sultan memantau itu dan memantau BBC ya, kemudian juga yang lainnya sehingga punya ini apa? Punya keinginan bagaimana supaya bangsa Indonesia ini diakui, dilihat oleh dunia internasional. Maka dibuatlah gitu ya, dibuatlah satu aktivitas yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu ada, bukan sebuah teroris, bukan pengacau keamanan. Para pejuang itu bukan pengacau keamanan, tapi mereka yang mempertahankan negaranya. Sehingga muncullah serangan umum 1 Maret di Jogja itu ya. Jadi serangan umum 1 Maret di Jogja itu selama 6 jam. Selama 6 jam itu Jogja dikuasai oleh tentara Indonesia karena kan masih dalam pengaruh Belanda waktu itu ya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah, nah ini dia komunikasinya gitu ya. Dari awal memang sudah komunikasi kan ya. Jadi kalau 6 jam itu satu organisasi bisa menguasai satu wilayah, itu sebetulnya bukan pengacau keamanan karena 6 jam itu adalah waktu yang cukup lama untuk mempertahankan wilayah gitu ya. Sehingga diliput berbagai media asing termasuk BBC dan juga media-media yang lainnya. Dan muncullah di dalam dialog-dialog ataupun forum-forum internasional bahwa ternyata di Indonesia itu ya ada gitu ya. Ada pejuangnya, bukan gerombolan pengacau keamanan dan segala macam ya, bukan preman, bukan apa, tetapi pejuang. Buktinya apa? Yaitu tadi 6 jam menguasai wilayah. 6 jam itu bukan, kalau gerombolan pengacau keamanan nggak akan lama gitu ya. Tapi ini kan 6 jam, artinya di situ ada organisasi. Serangan itu juga terorganisir kan gitu.
Dan itu mesti ada strukturalnya sehingga bisa berjalan selama 6 jam itu. Nah itu yang membuat kemudian dunia internasional mengakui ya memang harus diakui bahwa memang benar Indonesia ada, sehingga ada proses perundingan selanjutnya yang membuat Belanda harus pergi kan gitu ya. Nah ini kan satu contoh bahwa komunikasi itu sesuatu yang sangat penting dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Meskipun memang tidak 100% hanya komunikasi, tetapi juga ada action, ada data yang harus diolah. Nah, tapi ini menjadi sebuah contoh bahwa betapa pentingnya mengkomunikasikan sesuatu gitu. Ini kan sebetulnya komunikasi, kode komunikasi kan ya. Singkatnya kan begini, Indonesia tidak diakui gitu ya, tidak diakui oleh Belanda dan segala sekutunya dan segala macam negara-negara yang lainnya. Kenapa? Karena nggak ada data di situ. Kemudian dibuatlah sebuah data yang menunjukkan bahwa ada aktivitas sebagai sebuah bangsa dan negara di situ. Dikomunikasikan lagi di perundingan internasional. Akhirnya kan, iya mau nggak mau harus mengakui. Ternyata benar, itu kan ada struktur organisasi ketentaraannya, ada yang mengkoordinir kan gitu ya, sehingga diakui. Nah, ini satu catatan betapa pentingnya sebuah komunikasi, betapa pentingnya mengkomunikasikan sesuatu yang sebenarnya ada apa enggak. Ini kan ada gap gitu ya. Di luar sana menyebutnya Indonesia nggak ada, padahal ada gitu ya. Tinggal mengkomunikasikannya. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 punya itu. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi apa yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk semua bangsa, untuk generasi bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.